واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kajian Khudh Aqidataka ini adalah kajian yang pada asalnya request para ummahat di Kemang Pratama. Sebelumnya membahas matan Abi Syuja' dan sudah sampai kitab Al-Buyu', bahkan sudah sampai ke masalah Al-Hawalah kalau tidak salah. Maka direquestkan kemudian karena pemateri tersebut tidak ringan, maka kita menuju hal yang lebih prinsipil dan relatif lebih penting bagi keumuman individu muslim atau muslimah, yaitu kajian akidah. Dan saya menyarankan agar kita membahas kitab Khudh Aqidataka, yaitu ambillah akidahmu. Pemilihan kitab ini tentu berdasarkan tinjauan kami kepada masyarakat awam yang mereka lebih cocok tentu saja untuk mengkonsumsi kitab-kitab akidah yang mudah untuk difahami. Di antaranya adalah kitab Khudh Aqidatak ini, atau ambillah akidahmu versi terjemahan. Karena pada hakikatnya ini adalah kajian ummahat dari kalangan masyarakat awam, bukan dari kalangan khusus tulabul ilm, maka kita menggunakan kitab terjemahan. Jadi ini kitab terjemahan, ada ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih yang difahami sahabat radhiyallahu anhum. Cetakan pustaka Ibnu Umar karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah pertemuan perdana dari kajian kitab ini. Semoga Allah Ta'ala jadikan kajian ini kajian yang istiqamah, diberkati, dilanggengkan, dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik ganjaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga niat ana dan juga niat para pendengar kajian ini. Kita mulai dari muqaddimah yang ada di halaman kelima. Berkata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah dengan maknanya, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya, dan memohon ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Amma ba'd. Jadi kalimat-kalimat atau dua paragraf yang baru saja kita bacakan, pada hakikatnya itu disebut khutbatul hajah. Itu merupakan sunnah Nabi SAW dengan teks seperti ini. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. Itu pada aslinya khutbatul hajah. Amma ba'd, kita lanjut perkataan beliau rahimahullah. Ada beberapa pertanyaan penting dalam masalah akidah yang telah saya jawab dengan menyertakan dalil-dalilnya yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga pembaca dapat meyakini bahwa itulah jawaban yang benar. Hal ini sangat penting karena kepercayaan dalam tauhid adalah dasar bagi kebahagiaan manusia, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam kehidupan mereka kelak di akhirat. Jadi ada beberapa pertanyaan penting dalam masalah akidah. Tentu masalah akidah adalah masalah yang sangat penting, tetapi kepentingannya itu beragam. Ada masalah akidah yang paling penting berkaitan dengan ilahiyah, dengan uluhiyah, dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dengan kenabian, dengan hari kiamat, dengan para malaikat dan seterusnya. Tapi ada juga rincian dari akidah yang tidak wajib orang awam untuk memahaminya dengan detail seperti itu, melainkan cukup pahami secara global, itu sudah cukup baginya. Namun tentu siapapun da'i, terutama da'i yang menuju sunnah Nabi SAW, akan dihadapkan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan masalah akidah. Lebih-lebih lagi jika kita berada di negeri yang mana banyak masalah akidah dilanggar, seperti di negeri Indonesia ini. Ya, dengan baiknya orang, dengan santunnya pergaulan dan seterusnya, masih banyak akidah yang dilanggar. Dan telah saya jawab dengan menyertakan dalil-dalilnya yang bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Hadis, sehingga pembaca dapat meyakini bahwa itulah jawaban yang benar. Karena pada asalnya agama ini bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan dengan dalil, para pembaca atau penyimak itu lebih merasa nyaman dan tentram dalam menerima apa yang disebutkan oleh mufti atau ustadz atau da'i dan lainnya. Hal ini sangat penting karena kepercayaan dalam tauhid adalah dasar bagi kebahagiaan manusia. Nah, di sini perlu diketahui, i'tiqad dan kepercayaan akidah dalam masalah tauhid itu adalah pondasi kebahagiaan insan. Sehingga ketika seseorang kehilangan kepercayaan terhadap tauhid atau minus tauhidnya, maka bahagianya juga minus. Kalaupun dia mendapatkan kebahagiaan, dia hanya mendapatkan kebahagiaan duniawi yang fana dan seringkali menipu. Itu ketika tidak didasari oleh tauhid. Jadi kepercayaan dalam tauhid adalah dasar bagi kebahagiaan manusia, di mana baik di kehidupan dunia ini maupun dalam kehidupan mereka kelak di akhirat. Jadi kalau kita mau bahagia di dunia, pelajarilah akidah terlebih dahulu. Kalau kita mau bahagia di akhirat, tentu saja pelajarilah akidah yang dengan terlebih dahulu agar selamat di akhirat. Kemudian demi Allah, saya memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan karya tulis ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Saya pikir terjemahannya bukan demi Allah ya. Sebentar, kita lihat dulu mukadimahnya. Lah, ini salah terjemahannya. Terjemahan bahasa Arabnya wallaha as'al, artinya hanya kepada Allah lah saya memohon, itu artinya bukan demi Allah. Saya memohon kepada Allah, hanya kepada Allah lah saya memohon agar menjadikan karya tulis ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Alhamdulillah, insyaallah bermanfaat sebagaimana kita sedang mengkajinya. Dan saya pun memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan upaya ini ikhlas, murni karena Allah. Allahumma amin. Dan juga saya sebagai pemateri berharap kepada Rabb kita Azza wa Jalla agar menjadikan qalbu ana dan juga qalbu antum qalbu yang bersih dari penyakit-penyakit qalbu, terutama dalam amalan ini ya.
Baik, kita mulai di terjemahan dimulai dari rukun-rukun Islam. Ya, dalam sebagian manuskrip dimulai dari hak Allah atas hambanya. Tapi kita sesuai dengan buku terjemahan karena beberapa ummahat mereka tentu pakainya kitab terjemahan. Baik, kita baca dulu. Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Ini adalah potongan dari hadis Jibril alaihissalam yang sangat panjang itu. Akhbirni 'anil Islam. Kabarkan kepada saya tentang Islam. Ya, dan ini bukan berarti malaikat Jibril itu jahil, tidak tahu dan semisalnya, enggak. Melainkan malaikat Jibril yang kata Nabi SAW, "Atakum liyu'allimakum dinakum." Beliau alaihissalam mendatangi kalian untuk mengajarkan kalian agama kalian. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya kepada seorang alim di antara kalian dan dijawab olehnya, didengar oleh para tulabul ilm. Oleh karena itu kalau misalnya ada ummahat nih, misalnya bertanya ke ana misalnya, dan ana bukanlah dai yang memiliki ilmu yang banyak, bertanya kepada ana, ya di grup atau bagaimana, kemudian jawabannya akan di-share di grup para ummahat. Padahal ummahat yang bertanya ini sudah ngerti jawabannya, tapi beliau meniatkan mengajarkan kaum muslimin akan faedah ini melalui lisan ustaz misalnya. Maka hal ini sama serupa dengan apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan itu bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadhana wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila." Kita akan membincangkan Islam. Ya. Islam ditafsirkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan amalan-amalan anggota tubuh yang lahir, yang zahir, baik dari perbuatan maupun dari perkataan. Diawali dengan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dari ini adalah amal lisan. Kemudian menunaikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji menuju Baitullah bagi yang mampu menuju ke sana. Ya. Maka kalau misalnya dalam tahun tertentu atau tahun kemarin misalnya banyak jemaah haji yang di-cancel keberangkatannya, maka mereka tidak berkewajiban untuk menuju sana, menuju rumah Allah Ta'ala. Kenapa? Karena enggak mampu, tidak memiliki istita'ah, ya. Taib. Jadi amalan zahir itu bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan, dan itu termasuk bagian dari Islam dan juga disebut iman juga gitu loh. Dari pernyataan ini kita harus pahami bahwasannya perkataan maupun perbuatan juga cerminan keislaman seseorang. Jadi kalau misalnya seseorang sudah teridentifikasi sebagai seorang muslim, orang Islam, maka dia memegang amanat untuk bercakap baik dan berkelakuan baik. Ya. Sebagaimana hadis-hadis menyebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu, orang Islam itu adalah yang orang-orang muslim itu selamat dari lisannya dan juga tangannya. Karena dia enggak iseng. Ya. Enggak ngasal omong dan tidak suka ngeprank. Nah, jadi ngeprank itu termasuk budaya yang tidak islami sama sekali. Makanya enggak sah kalau disebut ada prank islami, enggak ada. Karena apa? Orang enggak selamat dari kelakuan tangannya. Karena dia ngeprank, ngerjain orang, enggak benar. Jadi justru ngerjain orang itu termasuk perbuatan yang melanggar prinsip
Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, itulah Islam. Ya. Jadi Islam itu memperhatikan seluruh amalan, baik di lisan maupun di zahir perbuatan dengan tangan, dengan kaki dan semisalnya. Maka ini juga dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr. Ada seorang pria bertanya kepada Nabi SAW, Ayul Islami khair? Islam model apa yang baik? Maka berkata kemudian Nabi SAW, Antut'imat ta'am. Satu, kamu ngasih makan. Itu Islam yang baik. Maksudnya Islam yang baik ini perbuatan Islami yang bagus, yang mungkin relevan sama saya. Ya udah, yang pertama antut'imat ta'am. Memberikan makanan. Kamu beri makanan. Namanya beri makanan ada banyak cara. Memberi makanan fakir miskin, memberi makanan kepada orang yang butuh, memberi makanan kepada tetangga. Tapi dengan syarat, yaitu syarat Islamnya, yaitu apa? Ikhlas. Kalau ternyata memberi makan tujuannya supaya ada feedback dan timbal balik, nah ini biasanya ibu-ibu, ya, maka ini berarti belum ikhlas. Bahkan sebagian orang menganggapnya sebagai jual beli. Sebagian ulama, terutama ulama Malikiyah, menganggapnya sebagai apa? Jual beli. Apa contohnya? Seorang ibu-ibu, ya, ya, dia punya nampan atau punya mangkok, pengen ngasih tetangganya, dia baru masak sayur lodeh. Tadi pagi dia nyium di area tetangganya, di dapur tetangganya, kok nih kayaknya nih tetangga lagi masak apa ya? Rendang. Nah, rendang. Maka dia pun mengutus anaknya, ya. Nah, ini kasih Bu Endang di samping. Ya, sayur apa tadi? Sayur lodeh apa katuk tadi? Sayur lodeh. Ya, sayur lodeh dibanding rendang jauh. Ya, kemudian Nina kasih. Nah, kan otomatis kan tetangga ketika dikasih ada mangkok, ada sayur lodeh, kan nggak langsung sayur lodeh itu ditaruh, kemudian mangkoknya dibalikin gitu aja kan? Nggak, melainkan dikip dulu, ditaruh dulu di rumah tetangga. Nah, ibu-ibu ini meniatkan ngasih sayur lodeh supaya dapat feedback positif. Ini udah kayak marketplace aja, jempol atas atau jempol bawah, gitu kan? Apa feedback positifnya? Biasanya uruf kita itu feedback positifnya adalah dikasih balik. Nah, pas banget ini dikasih baliknya, dia mengharapkan rendang yang baliknya. Jauh banget. Ini nggak benar, ini nggak ikhlas berarti dia, Mas. Ya. Ternyata balikannya kemudian apa? Bukan rendang. Soun goreng misalnya. Ya, bihun goreng misalnya. Kecewa berat ini. Ya, akhirnya nuntut balik ke rumah tersebut. Ibu gimana, saya udah ngasih sayur lodeh, masa ngasih bihun goreng? Rendangnya mana? Nah, berarti ini dari awal apa? Mengharapkan jasa atau imbalan. Maka kata Allah, wala tamnun tastakthir. Kalau kamu ngasih, janganlah kamu minta lebih, pengen yang lebih, pengen banyak. Nah, jadi antut'imat tu'am, ngasih makanan termasuk bagian dari Islam yang begitu baik amalan ini. Wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif, dan kamu membaca salam pada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Ini juga merupakan amalan Islam. Baik, itu tadi tentang Islamnya. Sekarang kita yuk menuju ke kitab. Tadi disebutkan kan jawaban Rasulullah SAW berupa 5 perkara. Islam adalah 1. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah atau berhak diibadahi dengan benar selain Allah Ta'ala. Yaitu tidak ada yang berhak diibadahi
baik di langit maupun di bumi dengan benar selain Allah Ta'ala, termasuk di laut, ya. Nggak boleh kita menyembah Nyi Roro Kidul, Nyi atau Dewi Lanjar atau Blorong dan wa akhwatuha, ya. Nyi Roro dan wa akhwatuha. Itu nggak boleh, walaupun konon kata mereka penguasa laut, padahal penguasa laut itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Penguasa sungai, penguasa bambu, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasainya. Jadi tidak berhak diibadahi mereka semua, karena Allah Ta'ala khaliqus samawati wal ard, mudabbirnya, fatirnya, yang telah menciptakan, memiliki dan mengatur semesta alam ini. Jadi hanya kepada Allah lah kita menyembah. Ini prinsipil sekali, ikhwan dan ummahat sekalian. Wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yaitu wajib mentaatinya seiring dengan ajarannya yang datangnya dari Allah Ta'ala. Para ulama mengatakan dua sisi ini adalah dua sisi tauhid. Kalau untuk Allah tauhid dari sisi rububiyah uluhiyah. Kalau misalnya Nabi Muhammad tauhid dari sisi kerasulan, yaitu mentauhidkan Rasul, mentauhidkan ketaatan kepada makhluk. Kita hanya taat mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ada mungkinnya salah, ada mungkinnya benar. Maka sebenarnya orang-orang yang fanatik kepada seorang tokoh atau seorang ustadz atau seorang habib atau seorang kiai, lebih buruk lagi kalau misalnya fanatiknya kepada K-pop, ya, Korean pop, penyanyi Korea, artis Korea, penyanyi barat, fanatik main bola. Kalau fanatiknya kepada itu lebih buruk lagi, gitu loh. Lebih-lebih yang difanatikan orang kafir, ya. Siapapun yang fanatik tanpa hak, yang fanatik atau sikapnya berlebihan dalam mengagungkan kepada selain Allah dan Muhammad SAW, maka dia sebenarnya melanggar prinsip ini, ya. Karena manusia biasa itu utusan pun bukan, manusia biasa, utusan pun bukan, maksum pun tidak, salah pun banyak, tapi malah kemudian apa? Dikultuskan. Maka ini pengkhianatan terhadap syahadat, dua kalimat syahadat. Jadi kita mentauhidkan kerasulan, hanya Rasulullah SAW yang patut kita taati secara mutlak. Kalau syariat sebelumnya dari syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, kalau kemudian dinasakh dan dihapus oleh syariat Nabi Muhammad, maka kita wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Taib yang kedua, mendirikan solat, yaitu melaksanakan solat dengan segala rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, serta penuh ketenangan, tumakninah, dikiringi dengan khusyuk. Itu baru iqamatus shalah yang sempurna. Kadang-kadang ada yang iqamatus shalah, menunaikan salat tapi syarat sahnya belum terpenuhi, rukun-rukunnya juga tidak ngerti, kewajiban-kewajibannya juga tidak dilaksanakan. Tenang enggak, khusyuk apalagi, gitu loh. Salat kalau enggak tumakninah gimana bisa khusyuk, ikhwas sekalian? Bacanya cepat-cepat, kemudian matuk-matuk salatnya kayak ayam lagi makan, dan tiba-tiba pengen aja udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mau khusyuk, ya? Maka mendirikan salat ini termasuk rukun Islam dan sangat penting. Cuma masalahnya khusyuk ini baru didapat ketika apa? Ketika kita memahami makna dari lafal-lafal yang kita baca di dalam salat kita. Kebanyakan kan orang kan nggak mau paham. Allahu Akbar sih Allahu Akbar, enggak disanubarikan Allahu Akbarnya.
Baca Al-Fatihah sih baca betul, tapi nggak masuk ke hati. Surat yang dibaca pun dari zaman jebot sampai zaman modern gini masih Qul huwallahu ahad. Bukan berarti surat itu jelek, tapi masa mbok nambah lah, upgrade gitu loh. Handphone aja upgrade terus, tiap tahun upgrade, beli yang baru, padahal tetap aja mereknya somai-somai gitu aja, tapi terus ya ada yang baru, X berapa. Wah, Al-Quran tidak di-upgrade hafalannya. Merasa aman. Merasa udah cukuplah baca Qul huwallahu ahad kan udah sah, betul udah sah. Tapi masa seorang muslim lebih cinta handphone, upgrading handphone dibandingkan dengan surat-surat Al-Quran? Gitu. Ya, jadi kita itu jangan give up. Saya udah tuir katanya. Nggak tahu tuir ya bahasa Arab atau bahasa tuir ya, tua. Saya udah wes tua, nggak bisa ngafalin lagi. Masya Allah. Jadi dari dulu sampai sekarang ya itu aja. Paling kerennya, paling mentoknya itu watini wa zaitun. Itu pun nanti kesasar ke surat Al-Asr. Sama aja bohong. Ya. Jadi mendirikan sholat itu melazimkan kita harus paham apa-apa yang kita baca dan masukkan ke hati makna-maknanya. 3. Membayar zakat. Membayar zakat. Jika seorang muslim memiliki nisab, batas minimal 85 gram emas atau uang yang nilainya setara dengan itu, maka ia harus membayar 2,5% dari harta tersebut setelah harta tersebut dimiliki 1 tahun atau disebut dengan 1 haul. Demikian pula jenis kekayaan dan harta benda lainnya yang telah diatur nisab-nisabnya dan waktu pembayarannya. Berikut nilai harta yang harus dikeluarkan darinya. Zakat ya. Kalau sekarang berapa kira-kira minimalnya? Jadi ya seukuran 50-an juta ya. Baik berupa tabungan, apalagi dagangan. Ya. Uang tabungan ya. Maka ini tunaikan zakatnya, kasih ke fakir miskin. Boleh fakir miskin yang kerabat yang tidak dinafkahi pada asalnya. Seperti bibi, paman yang fakir, miskin, mustahik. Adapun kalau misalnya ayah, ibu, anak ini bukan mustahik, melainkan wajib untuk dinafkahi. Ustadz, saya boleh nggak membayar zakat kepada istri saya miskin? Istri sampean miskin itu karena sampean miskin pada semestinya. Ya nggak boleh bayar zakat, jadi nafkah bukan bayar zakat namanya itu. Jadi bedakan. Oke. Kalau misalnya seluruh pedagang di Indonesia Muslim membayar zakat, ana yakin orang-orang miskin jarang. Nggak ada tuh ondel-ondel di jalan, ana yakin deh. Ini karena zakat nggak ditunaikan dengan benar, akhirnya zakatnya dipungut dengan cara ondel-ondel. Dan para pengamen, tanya deh warung-warung kopi atau yang biasa di pinggir jalan, warung-warung pinggir jalan. Tanya, Pak, sehari sekarang nih di 2020 sehari ada berapa pengamen atau ondel-ondel yang datang? Bilang, saya nggak bisa hitung. Boleh jadi pengunjung, customer sama ondel-ondel lebih banyak ondel-ondelnya, jangan-jangan. Udah bikin macet, melanggar peraturan negara, melanggar juga peraturan syar'i. Dan ini lebih buruk lagi, pemungut pajak versi ondel-ondel atau versi pengamen. Tak bisa, mereka kan mencari nafkah, mereka mencari nafkah dengan cara yang haram. Makanya kalau misalnya zakat ini ditunaikan, ada baitul mal resmi negara, kemudian menyalurkannya kepada orang-orang fakir miskin, dimodalkan itu orang-orang fakir miskin untuk apa? Berdagang. Dimodalkan nanti insyaallah. Hanya saja memang syarat yang ketiga ini ya dilalaikan oleh banyak pihak. Malah kebanyakannya korupsi, bukan malah zakat. Keempat, puasa di bulan Ramadan. Ya.
yakni tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan seksual, serta menjauhi semua perkara yang membatalkan puasa dari semenjak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kelima, berziarah atau haji ke Baitullah di Makkah kalau Anda mampu melakukannya, yaitu ada zat dan rahilah, ada bekal dan juga kendaraan menuju ke sana. Gak mungkin kan antum dari Jakarta kemudian merenang ke Makkah, ya nggak bisa. Ya, udah gitu nggak bisa berenang lagi. Gimana caranya? Ya, jadi harus ada bekal dan juga kendaraan. Ya, kita cukup untuk kajian Khudh Aqidataka sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.